Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan ya materi kita sampai maksimal jam 8, karena nanti jam 8 saya harus alian gon dan masjid Bulu. Kalau ten Bulu niku senenge niku nek dinten ngeten iki malam Minggu niku cah nem-nem. Lari nem-nem, jadi timbang malam mingguan ra cetha ning kono ten masjid. Pramila jenengan nek tesih enten lari nem-nem kan mriko gusah mriko mawon. Rono ustate engko dum-dum amplop. Nggih enten amplopane jadi gayeng. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tadi membicarakan tentang hak seorang suami dari istrinya. Kita sampai di poin yang kedua ya. Bahwasanya seorang istri khususon harus nurut terkait dengan hubungan suami istri. Artinya kalau suaminya kemudian nyun sewu nggih ngajak, ya niku mboten angsal nolak. Nabi SAW bersabda, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firasih, kalau seorang suami ngajak istrinya ke kasurnya, fa'abat, kok kemudian menolak, antajia untuk nekani, gak gelem, kosak-kosek gitu kan. La'anat hal malaikatu hatta tusbih. Maka malaikat akan melaknat istri seperti itu sampai subuh. Ya. Sehingga yang harus kita pahami adalah ketika kita menginginkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mendatangi atau mengiyakan permintaan suami terkait dengan hubungan suami istri. Jadi nggak boleh kemudian pegah itu. Kemudian dalam hadis yang lain dengan bunyi yang hampir sama, Nabi SAW bersabda, walladzi nafsi biyadih. Jadi Nabi sampai bersumpah, niki menunjukkan pentingnya masalah niki, sampai enten sumpahe. Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang menggenggam jiwa Muhammad, ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firasiha. Tidaklah seorang laki-laki, seorang suami itu memanggil istrinya untuk datang ke tempat tidurnya, ke kasurnya. Fa ta'ba alaihi, kemudian dia menolak permintaannya, wegah gitu kan. Illa kana alladzi fis sama' sakhiton alaiha, maka melainkan tidak lain, maka semua penduduk yang ada di langit juga akan murka kepada istri itu hatta yardo anha, sampai suaminya ridho lagi gitu. Jadi ketika kemudian jenengan nolak, suami atau garwan jenengan kemudian nesu, anyel, maka yang di langit ini menika para malaikat, di mana langit itu lapisnya ada 7, di antara lapis 1 dengan 2, 2 dengan 3, lebarnya, jaraknya itu 500 tahun perjalanan, di tengah-tengahnya itu juga banyak penghuni langit, yang mana malaikat itu setiap jengkal itu ada malaikat yang bersujud dan bertasbih. Itu menunjukkan malaikat itu kayak bianget gitu kan. Bahkan di langit niku ada satu tempat namanya Baitul Ma'mur. Setiap hari malaikat niku mlebet ten mriku 70.000 sing mlebu ora metu meneh gitu kan. Itu menunjukkan malaikat niku kayak bianget. Maka dikatakan oleh Nabi SAW sampai bersumpah demi Allah, kalau seorang istri diceluk karo bojone dijak ning jero kamar ora gelem, maka yang di langit akan ikut marah, ikut murka kepada istri yang demikian itu. Sehingga napa alasan apapun, misalnya lagi sibuk goreng tempe, goreng tahu, lagi sibuk umbah-umbah gitu kan, itu pun juga tidak kesel segala macam, itu pun juga tidak diperkenankan itu loh. Kalau bisa kemudian jenengan tetap memaksakan diri untuk memenuhi panggilan suaminya, itu tetap lebih baik. Nabi SAW paring pangandikan, idza da'a ar-rajulu zaujatahu li hajatihi, kalau seorang laki-laki memanggil istrinya untuk kepentingannya, untuk keperluannya, untuk hajatnya, fal ta'tihi, maka penuhilah dia, wa in kana ala at-tanur, walaupun dia sedang berada di atas unta. Jadi nek lagi metangkring ning dhuwur unta, dhuwur jaran, medhuk sik gitu kan. Lagi goreng tahu, goreng tempe, pateni sik gitu kan. Karena ada yang lebih urgent. Nek nganti ora kedadian kok ndak malah jeblok gitu. Dan ini napa nggih istilahnya? Nabi itu sampai bersumpah ngoten lho. Jadi orang iman tuh kalau kemudian Nabi bersumpah, contoh nggih, Nabi itu bersumpah ketika kemudian
mengatakan inna dina indallahil Islam, agama yang diridhoi Allah itu hanya Islam. Kemudian dalam ayat yang lain dikatakan wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khosirin. Orang yang mencari agama selain Islam, semua amal ibadahnya ditolak dan dia akan menjadi orang yang merugi. Kemudian dalam ayat yang lain tentang amal-amal orang kafir, Allah mengatakan wa qaddimna ila ma amilu min amalin wa ja'alnahu haba'an mansura. Wong kafir kuwi oleh ngamal sak karepmu, tapi engko amalmu tak duduhke ning tak dadekke debu-debu yang berterbangan ora kanggo. Nah, Nabi bersumpah untuk menekankan semua itu pentingnya menjadi seorang muslim. Walladzi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min haudihil ummah yahudiyun wala nasruniyun illa kana wa huwa min ashabinar. Demi Allah yang menggenggam jiwa Muhammad, tidaklah umat ini baik itu Yahudinya atau Nasraninya mendengar Muhammad itu datang kok kemudian nggak mau beriman. Masjid Ali kelas ki enek, pengajiane enek, toane ning jobo kok ya ora gelem iman, malah pindah agama gitu kan. Ndek mben rene TPA tapi bareng gede malah pindah ning tempat liya gitu kan. Maka kalau itu yang dilakukan kata Nabi SAW illa kana wa huwa min ashabinar, dia pasti masuk neraka. Dan sumpah itu menunjukkan perkaranya itu bukan perkara biasa. Ngoten nggih. Makanya Nabi tadi bersumpah walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang menggenggam jiwa Muhammad, sing nyabut nyawane Muhammad, ma min rajulin yad'u imra'atahu, tidaklah seorang laki-laki memanggil istrinya ila firasihi dijak ning kasure ning kamare, fata'ba alaihi kok wegah, illa kana alladzi fis sama sahidun alaiha hatta yardo anha, maka tidaklah wanita itu juga akan dilaknat oleh malaikat yang di langit. Makanya kan banyak ibu-ibu yang di jalan itu dibegal, dikelitih gitu kan. Kadang-kadang ya mungkin mergo nek diceluk garwane wegah niku wau gitu. Hati-hati karena memang konteksnya kalau kemudian enggak dapat rahmat, berarti dia dapat laknat. Kalau dia dapat laknat, dia jauh dari rahmat. Jadi rahmat sama laknat itu enggak bisa ketemu. Makanya ten kampung mriki lak mboten enten sing jenenge laknat to. Nek rahmat mbok pilih enten itu. Karena pengen wong kampung iki dirahmati gitu loh. Makanya nek enten sing jenenge laknat kan ganti jeneng gitu kan. Ganti jeneng Mas. Kampung iki ra pengen entuk laknat gitu kan. Ganti jeneng gitu. Nah, maka dalam konteks ini pun juga sama gitu loh. Ketika kita pengen dirahmati Allah, berarti dikasih hidayah, dikasih gampang uripe, masalah ora ruwet, urip kepenak, santai ning duwe, ora kekurangan, sehat. Senajan ra duwe ning sehat, syukur-syukur diteukeh ya sehat gitu kan. Maka itu semua bentuk rahmat. Dari mulai level paling kecil sampai paling gede, dan puncak dari rahmat kita dimasukkan ke dalam surga bersama dengan para nabi dan orang-orang beriman yang sudah mendahului kita. Nah, maka kalau kita ingin mendapatkan rahmat, maka jangan mengundang laknat. Nah, termasuk salah satu bentuk laknat yang kadang nggak disadari dalam orang berumah tangga, inggih menika napa? Babakan niku wau, kasur niku wau. Jane ya omong sepele wong ya paling ya napa enten to sing nganti 2 jam mboten enten to. Paling ya pila to 15 menit paling. Artinya kalau kemudian dalam konteks sesuatu yang sakjane nek dilakoni yo sepele, tapi kok yo ora dilakoni, akhirnya dadi gawe. Bahkan enggak cuma dadi gawe di dunia, dadi gawe ini sampai tekan akhirat. Dadi gawe ning donya niku pripun? Akhirnya garwa-garwa sing kekurangan hajatnya itu tadi enggak tersampaikan tadi, kemudian ketemu koncone ning kantor, wong wedok rondo anyaran cerita, akhirnya gayung bersambut, kemudian kenalan ngopi, kemudian jalan bareng naudzubillah dan seterusnya sampai perzinahan gitu loh. Niku sakjane mulainya nggih ki ngomah gitu kan. Ngoten nggih. Jadi nanti bahkan ketika dalam bab nafkah ada bab khusus nafkah gitu. Saya nyiapkan materi itu sampai 200 halaman kalau nggak salah. Itu dalam bab nafkah itu sampai gimana kalau yang minta istrinya gitu. Ada nanti penjelasannya. Niki karena poinnya baru hak suami ya, kita ngomongkan itu dulu. Nggih. Nah, kemudian hak seorang suami juga adalah seorang istri hendaknya ten griya mawon, di rumah lebih utama daripada di luar rumah. Ya. Karena Nabi Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan jangan kamu berhias dengan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dulu. Jadi Allah menyarankan wanita-wanita itu di rumah, laki-laki itu yang keluar rumah. Makanya dalam Quran surat Al-Jum'ah dikatakan idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Kalau kamu dipanggil untuk sholat Jumat, maka buru-buru datangi dzikir Allah, buru-buru datangi khutbah Jumat, buru-buru datangi sholat Jumat. Ini perintah untuk laki-laki. Setelahnya apa? Fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Nyebaro ning muka bumi,
carilah karunia Allah yang ada di muka bumi. Gampangane kerja. Nek arep dodol, arep ning sawah nyemplungo sawah meneh, arep nopo meleh jahit meneh dan seterusnya. Adapun istri, tabiatnya enggak disuruh ke sholat Jumat, juga enggak disuruh untuk kerja, tapi di rumah ngurusi anaknya. Niki fitrahnya. Tapi kok dalam kondisi tertentu, anake akeh, bojone penghasilannya nggih sithik, wis go ceket bar subuh nganti bar maghrib lagi mulai, entuke ya mung 50.000 kurang, padahal jane sedina butuh 500.000. Kalau panjenengan misal duwe keahlian, duwe skill, nggih monggo kalau panjenengan mau kemudian memanfaatkan kemampuan itu untuk menghasilkan, membantu urusan finansial rumah tangga. Ada cerita menarik Bu Pak, ada seorang suami gitu kan, yang dia ini kerjanya serabutan, pokoknya anggere nek kerjaan mangkat, ra nek kerjaan ra mangkat, wong sosok nek kerjaan ya wegah mangkat gitu kan. Tapi istrinya sabar. Ya qadarullah istrinya kemudian bisa ngajar, kemudian jadi guru. Nah, singkat cerita ini anak 4 gitu. Anak 4, anak pertama ini kuliah di Universitas Islam Madinah sampai S2. Kemudian anak yang kedua niki perempuan nikah, saya nggak tahu ini lulusan apa, saya nggak tahu. Yang ketiga ini yang menarik. Ini tak hafid Quran, kemudian dapat beasiswa ten UMS niku kuliah kedokteran gratis. Oh. Yang ketiga ini kuliah teknik kimia ten ITB niku kudune ten ITB niku SPP-ne mungkin sekitar 8 juta napa 7 juta, bayarnya mung 1 juta tok. Ya kenapa? Barokahnya si ibunya tadi loh. Ibunya yang kemudian ngerteni kondisi bapaknya kaya ngono, kemudian ibunya mau berjuang gitu loh. Mau berjuang tentu sekadar sesuai kapasitas seorang perempuan nggih. Wong wedok kemudian terus jadi tukang duduk kuburan itu nek kula kok kayane ra pantes ngoten lho. Tapi nek dadi guru SD ngoten kan jek rodok-rodok ngoten to. Nek misal nek saniki napa meneh saniki golek yatra niku kan mboten awon to, dodolan online nggih saged ngoten to. Dadi keng griya niku jahit ning griya kemudian diiklanke didol saged. Ngewang-ewangi garwa mboten napa. Wong sakniki niku wong niku nek napa nek ten filosofi wong bisnis niku kejarlah kebutuhan hidupmu sebelum kebutuhan hidup itu ngejar kamu gitu. Karena yang namanya kebutuhan hidup hari ini itu mesti mundak terus gitu. Alah rong suwe niki beras sakniki pinten Bu sekilo? 18.000 napa 20.000 to? Pinten? 17. Sesuk paling ya wis 18. Ya, dereng ngomong ke Lombok to macam-macam. Jadi duit niku nek biyen 100.000 iso nyangking kok pasar Jaten kiwa tengen saiki mungkin kiwotoke enteng gitu kan. Maka yang harus dipahami ya tadi itu, ketika kita enggak kreatif, ya kita cuman pasrah sama suami sedangkan suami ini ya ora patek kreatif, ya akhirnya tadi itu kebutuhannya ora kecukup. Akhirnya terjadi nopo? Ya gali lubang tutup lubang, terakhir kecemplung lubang gitu kan. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam doa, Allahumma inni a'udzubika minal kasali wa minal maghromi. Niki sepaket. Ya Allah saya berlindung dari malas dan dari terlilit utang. Artinya apa? Kalau orang itu enggak kreatif, malas mikir, wis aku kerjaku ngene, wis go cek esuk tekan sore, ya wis entuk semene ya semene. Cukup, ya alhamdulillah, ora cukup-no. Angel to nek ngoten niku. Nah, terus orang kreatif, nggak mikir yang lain-lain, ya, akhirnya tetap nggak kecukup, gitu kan. Wong faktanya hidup itu juga bagian dari realita yang harus melihat kenyataan, gitu kan. Nyotone nek kebutuhannya sedino 100 ya nggak mungkin bisa didustakan terus dikei 20.000 terus dadi, nggak mungkin, dia tetap kudu 100, gitu kan. Nah dalam kondisi-kondisi seperti itu maka orang tuh harus kreatif. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi tinggal di rumah itu tidak menghilangkan atau tidak mencegah seorang wanita untuk kreatif, kayak gitu. Kemudian yang keempat, hak seorang suami dari istrinya adalah tidak boleh memasukkan seorang lain yang tidak diizinkan oleh suaminya. Jadi kalau panjenengan suamine enten ndriya, kemudian dia melarang aja mbok lebokke pur ning omah kene gitu kan. Nah, nek wis ngomong ngono ya aja dibantah gitu kan. Ya tapi kan kuwi mbak pur, nek mbak pur ya ora apa-apa wong bojone gitu. Maksudnya wong liya gitu kan. Nah, maka Nabi SAW bersabda pada hadis Haji Wada, fattakullah fin nisa, wong lanang, bertakwalah kalian kepada Allah tentang urusan wanita. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah itu. Mereka itu kamu ambil dengan amanah dari Allah. Jadi menyebut nama Allah, kamu persaksikan Allah di situ gitu kan. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan kamu menghalalkan kemaluannya untuk kamu dengan menyebut kalimat Allah. Walakum alaihinna alla tuti'na furusyakum ahadan takrohuna.
maka termasuk hak kalian atas mereka adalah dia tidak boleh memasukkan seorang yang tidak kamu senengi ke dalam rumahmu, ke dalam ruang tamumu. Jadi kalau garwane udah bilang si fulan jangan dimasukkan ke sini, maka itu adalah hak dari suami dan kewajiban jenengan untuk ngikut itu. Lah si fulan iku sinten ya, mungkin sepupu jenengan, mungkin adik jenengan, mungkin garwane lagi ra seneng kalih rayine jenengan ya bisa jadi toh. Mungkin lagi hitung-hitungan apa ora cocok gitu. Pokoknya adikmu coba untuk Rene ya. Ya udah kayak gitu ya sudah kita manut gitu kan. Agar rumah tangga niku adem ayem. Nah, kemudian dalam hadis dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la ta'danul imra'atu fi baiti zawjiha wa huwa syahidun illa bi idnih. Tidak boleh seorang wanita mengizinkan seorang pun untuk masuk rumah suaminya sedangkan suaminya ada melainkan dengan izinnya. Niku yang keempat. Yang kelima, tidak boleh puasa sunnah tanpa izin suami. Nah, jadi kalau puasa sunnah harus izin. Senin Kemis kah. Jadi kalau tadi wanita yang puasa wajib, wanita yang sholat wajib, wanita yang menjaga dirinya, wanita yang kemudian, yang terakhir, taat kepada suaminya, itu masuk surga dari pintu 8 bisa milih sendiri. Ya toh? Maka nek kemudian wis nglakoni papat kok yo jek nganggo poso sunnah, wis nglakoni sholat wajib kok yo jek nganggo sholat sunnah, maka berarti niku istri yang luar biasa. Berarti selain kon milih dhewe lawange, masuk surgane niku didekek pada tingkatan yang paling tinggi gitu kan. Ila rafiqil a'la yang paling tinggi gitu kan. Nggih mboten. Maka yang terjadi adalah ketika panjenengan mau menjalankan poso sunnah, artinya kan namanya orang beriman tuh, wis aku raketan saiki aku nglakoni papat ning ya wis dijanjeni mlebu surga pintune milih dhewe, aku ya tetep pengen sing utama ning surga, ora mung surga sing paling ngisor, sing paling dhuwur. Aku pengen tetap poso sunnah, aku pengen tetap sholat sunnah, aku tetap pengen ngelakoni amal-amal sunnah, maka itu wajib izin sama suaminya. Panjenengan mau Senin Kemis izin, Pak, kula benjing ngajeng Senin Kemis, Mas, kula benjing ngajeng poso Arafah, izin. Ya. Kalau diizinkan mangkat, enggak diizinkan enggak apa-apa, dan insya Allah panjenengan sudah tertulis pahala puasa sunnah buat jenengan kalau enggak diizinkan. Aku poso Mas, tapi jam 5 punjul 45 kurang 5 menit neh adzan kuwi kok ya dijak mangkat Bu, penuhi keinginannya. Ketika jenengan batalkan puasa itu, insya Allah jenengan tetap dapat pahala puasanya plus pahala memenuhi kebutuhan suaminya yang sedang tele-tele. Maka enak kalau kita kemudian hidup menggunakan syariat, enak kalau kemudian kita hidup menggunakan koridor-koridor agama. Ora enggak berdebat, enggak usrak gitu. Enten wong padu goro-goro bojoku ngene iki. Lah ngopo? Aku poso malah kon buka gitu kan. Wong lagi sholat tahajud malah diganggu. Lah tahajud sunnah. Tapi kalau kemudian goro-goro jenengan tahajud garwane kesenggol terus tangi ya toh. Ngejak yo batalke mboten napa-napa. Syukur-syukur dijak tahajud gelem tahajud sik Mas ngobar kuwi wae. Enggak apa-apa kalau disemayani itu. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai Nabi mengatakan la yahillu lil mar'ati antasuma wa zawjuha syahidun illa bi'ni. Enggak boleh, enggak halal, berarti haram. Poso sing tadine sunnah dadi haram kapan? Ketika dia kerjakan tapi enggak izin sama suaminya. Wala ta'dzana fi baitihi illa bi'idni, dan tidak boleh mengizinkan orang lain masuk tanpa seizinnya. Lah kan iki yo padha kancaku wedok, enggak boleh kalau suaminya enggak izinkan gitu loh. Jangan-jangan itu mantan dia juga atau nanti kemudian dia terganggu hatinya, oh coba lebokke, nekat dilebokke gitu kan. Akhirnya malah jadi perusak rumah tangga. Salah sinten niku. Kemudian wa ma anfaqta fi nafaqatin, wa ma anfaqat fi nafaqatin an ghairi amrihi. Jadi kalau panjenengan mau infak, mau sedekah, niku jelas-jelas harta, jelas-jelas nafkah dari suaminya yang 50.000 mau ora cukup ki arep diinfake sisan gitu kan. Mang izin riyen gitu kan. Tapi nek niku memang harta jenengan, hasil sing ngekeki nuwun sewu tiyang sepuh jenengan, atau hasil dol tinuku jenengan, hasil usaha jenengan, gaji-gaji jenengan, sumangga. Tapi kalau ini nafkah dari suaminya, kadang niku ngono, iki lho 100.000 go blonjo iki yo, nggih. Namanya perempuan kan pinter tuh. Oh goleke sing murah to. Kan jatah 100.000, ternyata turah 20.000. Nah terus 20.000 dikeke ning adike sing ra kerja. Nah, akhirnya rame gara-gara niku. Kenapa? Karena enggak ngikuti sunnah. Sunnahnya pripun? Sunnahnya izin. Nah, insya Allah Bu, suami yang soleh niku mesti ngizin nggih. Iki nggo ngewangi adikku sing
lagi bar kena PHK, oh silakan. Itu suami yang baik. Tapi kalau kemudian jenengan nggak izin, bu api kadang wong lanang nek tersinggung ya terus kaetuk gitu kan. Nah, ngoten. Maka pentingnya menjaga, saling menjaga. Kemudian fa innahu yu'addi ilaihi satruhu, maka suami mendapat setengah dari pahala ketika istrinya berinfak dengan harta yang diberikannya. Sekedhik meleh nggih. Rasulullah SAW bersabda la yahillu lil mar'ati anta suma wa zaujuha sahidun illa bi'nih. Enggak halal bagi seorang wanita tetap berpuasa sedangkan suaminya ada atau tidak sedang safar dan dia tidak minta izin kepadanya. Niki sekali lagi konteksnya puasa sunnah. Kalaupun puasa qadha, panjenengan tetap harus izin karena qadha kan dilakukan di hari lain ya, bukan di hari Ramadannya. Nah, tetap harus jenengan izin. Tapi kok setahun ra diizinke, jenengan kasih tahu, Mas, iki aku wis meh setahun diutang poso ning urung lunas, mosok ora mbok izinke terus bendina mbok eker-eker terus gitu kan. Mbok sekali-kali eker-ekere kok bengi gitu loh, aja awan-awan ngono kan. Nah, ben suamine yo mikir karena memang diperlukan untuk nglunasi utang niku paling mboten kan cara haid seminggu nggih seminggu to. Nah, ngoten to. Nah, mulai nek nganti nifas ngoten niku nganti berpuluh-puluh hari gitu kan. Nah, maka dalam hadis yang lain dikatakan la tasumul mar'atu wa ba'luha sahidun illa bi'idnih ghaira Ramadan. Nah, ini ditegaskan lagi puasa apa yang kemudian enggak perlu minta izin. Inggih menika wanita tidak boleh puasa selain Ramadan kalau enggak dapat izin dari suaminya. Jadi kalau Ramadan nggih langsung mawon mboten sah izin gitu kan. Suamine nembe gerah. Nanti ada dalam dalam pembahasan kita fikih niku gimana hukumnya suami yang baru pulang safar atau suami yang sakit ning senajano sakit awake tapi nikune mboten sakit gitu kan. Nah, jadi pas bojone poso terus njaluk niku gimana hukumnya? Niku enten pembahasannya gitu kan. Nah, jadi niku mungkin nek pas bab poso biar dibahas lebih detail sama ustadznya gitu. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mbok pilih cekap semanten ingkang saged kula aturaken niki pun dugi halaman 48 dari 189 gitu kan. Jadi nggih pun pinten niku, seprapat ya. Nah, insyaallah nanti kita lanjutkan pada poin-poin berikutnya. Nuwun pangapunten nggak bisa saya lama-lamakan karena saya harus pindah ke masjid yang lain agar kemudian kajian kita atau taklim kita atau majelis kita lebih barokah selain dapat berkat atau biar tambah barokah kita akhiri dengan doa panjenengan aminaken mudah-mudahan kemudian Allah kabulkan semua yang kita doakan yang kita sampaikan pada masjid ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salim dulu, namanya siapa? Namanya siapa? Siapa? Jaka? Tata? Dikasihkan umiknya, ibunya. Ibu elo, ora bapak elo. Kok nek digawe pae dinggo Mas Pur mesti nggo. Lali ibuke sing ndi wis. Go. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa adimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fina wa lakal hamdu anta thayyibus samawati wal ardi wa man fina wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma antal haqqu wa wa'duka haqqu wa liqa'uka haqqu wal jannatu haqqu wa Muhammadun haqqu wa nabiyyuna haqqu wal jannatu haqqu wan naru haqqu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajjat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana dzunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma asfi mardana waqdi duyunana warhamna ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak.
Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna muqimina shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika minar riba wa na'udzubika minaz zina wa na'udzubika minad daini wa na'udzubika min ghalabatid dain wa na'udzubika min su'il akhlaq wa na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa na'udzubika min fitnatil qabri wa adabil qabri wa na'udzubika min adabi jahannam wa na'udzubika minar riba wa na'udzubika minaz zina wa na'udzubika minasyirki wa na'udzubika minad dulmi wa na'udzubika minan nifaq wa na'udzubika min su'il akhlaq wa na'udzubika min su'il khatimah wa nas'aluka husnal khatimah ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.